Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa tihami. Muhammadul hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada tahun ini di kelas 6 ini, marilah kita hadiahkan seumpama pahala Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, kemudian para guru-guru kita, terutama Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan kedua orang tua beliau, dan juga untuk guru kita Syekh Amran As-Samad dan kedua orang tua beliau, dan seluruh ulama tarbiyah Islamiyah dan seluruh ulama Syafi'iyah, terutama Al-Imam Asy-Syafi'i, dan terutama juga untuk Sayyid Abi Bakar Syatta, kemudian juga untuk Syekh Zainuddin Al-Malibari. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sekaligus bertawassul dengan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami maksud yang terkandung di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dan kemudian diberi hasyiah oleh Sayyid Abu Bakar Syatta ini. Mudah-mudahan berkat dengan keberkahan beliau kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Baik kawan-kawan, selama 1 tahun ke depan kita akan belajar kitab ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di dalam memahami isi kandungan yang terdapat dalam kitab ini, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Yanah 3 ini adalah tentang jual beli, dan kita mulai dari bab jual beli ya. Saya mohon maaf kalau selama dalam saya memberikan penjelasan terdapat berbagai kesalahan dalam saya menerangkan maksud yang terkandung di dalam kitab ini, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya saya salah dalam memberikan penjelasan. Dan jika yang saya katakan adalah penjelasan yang saya berikan adalah sesuatu yang salah, maka buanglah apa yang saya jelaskan dan pegangilah sesuatu yang benar. Jika ada penjelasan yang lebih benar daripada apa yang saya berikan penjelasan, maka pegangilah itu dan buang apa yang saya katakan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kawan-kawan semua saya mohon maaf, dan juga kepada pengarang saya mohon dimaafkan. Kemudian kita belajar Yanah 3, sanad keilmuan kita kepada Sayyid Abu Bakar Syatta ini. Sayyid Abu Bakar Syatta ini merupakan guru daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Al-Minangkabawi. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi punya murid namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian guru kita berguru kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan kita berguru kepada guru kita itu. Kemudian itu tentang Sayyid Abu Bakar Syatta ya. Kemudian itu yang pengarang hasyiah yang di dalam. Kemudian yang pengarang syarah Quratul Ain Fathul Muin ala syarhi Quratul Ain, syarhu Fathul Muin ala matnil Quratul Ain.
Itu ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari ini merupakan murid daripada Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berguru kepada Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Jadi muridnya ada dua yang masyhur, yang sangat masyhur daripada murid Syekh Ibnu Hajar ini. Pertama, muridnya yang masyhur itu bernama Ibnu Qasim Al-Ubadi. Kemudian yang kedua bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari, atau keduanya ini diberi gelar Al-Abyad wal Asmar ya. Syekh Ibnu Hajar Syekh Al-Ubadi digelari dengan Abyad, kemudian Syekh Al-Malibari digelari dengan Al-Asmar. Baik, kita masuk kepada pembelajaran kita pada kali ini. Kita awal dengan doa. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'a waj'alna lidinika khadima. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu, qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala anhu, nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Babul bai' wa huwa lugatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Babul bai', ini adalah balas bermula bab jual beli. Tentangan jual beli ini, kata Syed Abu Bakar Syatta, bahwa lama ketika telah selesai pembicaraan tentang rubah ibadat al maqsudu minha tahsilul ukhrawiyyu, yang mana maksud darinya rubah ibadat itu adalah menghasilkan perkara-perkara ukhrawi ya, dan yang mana hal itu adalah ahammu ma khalaqalahul insanu ya. Hal sepenting-penting sesuatu yang diciptakan baginya sesuatu itu manusia ya. Aqabahu bi rubu'il muamalati ya. Mengiringi musannif akannya rubu' ibadat itu dengan bi rubu'il muamalati, dengan rubu' muamalat allatil maqsudu minha at-tahsilud dunyawiyyu ya. Yang mana maksud darinya rubu' muamalat itu adalah menghasilkan perkara-perkara duniawi. Liyakuna sababan lil ukhra, supaya hal-hal yang duniawi itu menjadi sebab bagi hal-hal yang ukhrawi. Wa akhara anhuma rubu'an nikahi, dan lalu mengakhirkan musannif dari kedua pembahasan rubu' ibadat dan rubu' muamalat itu akan rubu'an nikahi, akan rubu' nikah. Lianna syahwatahu mutaakhiratun, karena sesungguhnya syahwatnya menikah itu mutaakhiratun an syahwatil batni ya, terbelakang ya, atau terkemudian atau belakangan dari syahwat perut ya. Jadi syahwat menikah itu, keinginan untuk menikah itu terjadinya belakangan setelah ada keinginan untuk memenuhi perut ya, maksudnya untuk mengisi perut ya. Kalau perut tidak berisi, maka tidak ada keinginan syahwat untuk nikah itu ya. Syahwat untuk nikah itu lahirnya dari setelah perut berisi gitu kan. Nah, sehingga itulah kenapa rubu' muamalat ini didahulukan pembahasannya daripada rubu' nikah, karena setelah ibadah ya isi dulu perut gitu kan. Artinya bergizi badan dulu kan, sehat, baru nanti membahas pada persoalan nikah.
Jadi syahwat untuk mengisi perut itu lebih dahulu daripada syahwat untuk nikah. Ya. Itu nalurinya seperti itu gitu kira-kira ya. Nalurinya kita lebih mendahulukan persoalan perut daripada persoalan nikah. Dalam bahasa kita kan juga seperti itu kan, harta, tahta, wanita ya, 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Jadi yang pertama itu memang harta ya. Harta itu kan untuk mengisi perut itu kan. Tahta juga itu masuk muamalat juga kan. Nah, baru wanita terakhir. Nah, ya. Tapi ini bukan untuk merendahkan derajat wanita ya. Sekedar pembahasan seperti itu saja. Ya, wa akhara rubu'al jinayati wal mukhassamati lianna wal mukhasamati lianna dhalika innama yakunu ba'da syahwatil batni wal farji. Ya, dan mengakhirkan musannif akan rubu' jinayat dan rubu' mukhasamat ya. Maksudnya sengketa ya, mukhasamat sengketa ini, sengketa di peradilan. Lianna dzalika innama yakunu ba'da syahwatil batni wal farji. Karena sungguhnya demikian, persoalan pidana dan persoalan persengketaan itu hanya yakunu ba'da ada dia, innama yakunu ba'da syahwatil batni wal farji. Hanya saja ada dia sengketa dan lahirnya sengketa dan pidana itu setelah ba'da syahwatil batni wal farji, setelah syahwat perut dan kemaluannya. Dan ya, kemaluan. Jadi persoalan sengketa itu akan lahir, orang bersengketa kan setelah karena persoalan perut ini kan, karena persoalan perut tidak selesai karena pada persoalan perut dan pada persoalan faraj ini, pada persoalan menyalurkan nafsu seksual ya, setelah perut dan seksual ini, kalau tidak tersalurkan kedua hal ini dengan benar, persoalan perut dan seksual ini, maka barulah dia akan menjadi pidana, baru akan timbul persengketaan. Nah, karena itulah rubu' jinayat dan mukhasamat ini diakhirkan pembahasannya dari rubu'. Ini soal penyusunan pembahasannya. Karena itu diakhirkan pembahasannya dari rubu' ibadat dan muamalat dan munakahat. Jadi yang pertama itu ibadat. Kenapa? Kenapa rubu' ibadat pertama? Karena rubu' ibadat itu adalah membahas persoalan ukhrawi, untuk membahas persoalan bagaimana kita mencari laba untuk kehidupan akhirat. Nah, dan laba untuk kehidupan akhirat itu adalah tujuan manusia diciptakan ya. Maksudnya bagaimana kita mencari kehidupan akhirat semata-mata, mencari kehidupan akhirat dengan benar, maka itu dibahas di dalam rubu' ibadat. Karena kehidupan manusia ini diciptakan agar dia mencari kehidupan akhirat itu. Kemudian kesuksesan kehidupan akhirat itu tergantung kepada kesuksesan kehidupan dunia. Nah, lalu kehidupan dunia itu ada banyak. Pertama persoalan syahwat ya, persoalan syahwat. Syahwat itu ada 2. Ada syahwat perut, ada syahwat seksual. Kemudian ada lagi pada persoalan jinayat. Ya, ada persoalan nanti sengketa ya. Nah, maka menurut musannif ini, menurut Syed Abu Bakar Syatta, syahwat ya, persoalan dunia itu yang pertama kali syahwat ya. Syahwat apa yang paling dahulu sebenarnya mesti dibenarkan? Syahwat perut dulu dibenarkan. Kalau sudah benar syahwat perut, maka setelah itu harus dibenarkan, karena naluriah manusia itu adalah mencari dulu apa yang akan diisi ke dalam perut, syahwat perut ini. Nah, kemudian baru dia akan mencari syahwat seksual. Nah, jadi ketika sudah benar
penyaluran syahwat perut, maka dikaji lagi bagaimana cara membenarkan penyaluran syahwat seksual ya. Nah, maka dibahaslah rubu' munakahat ya. Lalu setelah itu kalau terjadi sengketa bagaimana? Nah, maka dibahaslah rubu' jinayat wal mukhasamat. Jadi ada 4 pembahasan. Sekarang kita masuk pada rubu' rubu' yang kedua, yaitu rubu' muamalat, yaitu bagaimana cara menyalurkan syahwat perut dengan baik. Berkata syariah, lugatan muqabalatu syai'in huwa lugatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah, sebermula dianya jual beli menurut bahasa, balas sebermula muqabalatu syai'in bi syai'in. Dia boleh juga menjadi zarf makan, katanya kan. Lugatan al-azhar annahu tamyizun lin nisbati au zarfun au zarfu makanin majazan ya. Dia boleh menjadi tamyiz, dia boleh menjadi zaraf makan. Tapi kita biasanya kan zaraf dengan mentakdirkan fi ya. Sebermula dianya jual beli, balas sebermula dianya jual beli pada bahasa, balas bermula muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Itu jadi kalau ada kata bai'un dalam arti bahasanya, itu maknanya muqabalatu syai'in bi syai'in, itu makna bahasa ya. Kemudian makna syar'inya apa? Makna syar'inya adalah wa syar'an muqabalatu malin bi malin, menukar harta dengan harta ya. Kemudian muqabalatu malin bi malin ala wajhin makhsusin ya, di atas bentuk yang dikhususkan ya. Menukar harta dengan harta di atas bentuk yang dikhususkan. Jadi kalau ada kata bai'un dalam pemakaian usul fikih, maka maksudnya ini muqabalatu malin bimalin ala wajhi makhsusin ya. Dalam istilah usul fikih, kalau ada kata bai'un, itu artinya adalah menukar harta. Harta itulah sesuatu yang berharga dengan harta dengan sesuatu yang berharga juga, ala wajhin makhsusin, di atas bentuk yang dikhususkan ya. Bentuk-bentuk yang dikhususkan itu maksudnya ada berbagai macam ya. Huwa syurutuhul atiyah ya. Bentuk-bentuk yang dikhususkan itu maksudnya adalah syarat-syaratnya jual beli yang akan datang ya. Jadi menukar harta dengan harta dengan syarat-syarat jual beli yang akan datang, yang akan dijelaskan dalam penjelasan berikutnya ya. Kemudian wal aslu fihi qabla al ijma'i ayatun ya. Dan sebermula asal padanya jual beli itu sebelum ijma', balas sebermula adalah beberapa ayat. Jadi jual beli itu ini asal sebelum ijma'. Jadi setelah ijma', maka asal kata asal ini di sini artinya dalil ya. Sebermula dalil padanya jual beli sebelum ijma', balas sebermula adalah beberapa ayat. Jadi asal itu kan punya beberapa makna. Ada maknanya dalil, ada makna rujhan, ada maknanya suratul makis alaih, ada maknanya kaidah mustamirah ya. Tapi di sini maknanya adalah sebagai dalil. Sebermula dalil padanya jual beli sebelum ijma' adalah beberapa ayat. Jadi para ulama ijma' bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang boleh ya. Sebelum mereka ijma', mereka melandaskan ijma' itu kepada dalil. Jadi karena ijma' itu harus berlandaskan kepada dalil. Nah, apa dalilnya? Itu adalah beberapa ayat. Sebelum ijma', dalilnya adalah beberapa ayat ini. Setelah ijma' lagi yang menjadi dalil. Apa contohnya di antara ayat itu? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a, dan menghalalkan Allah akan jual beli. Dan wa akhbarun, dan beberapa khabar ya, atau hadis, akhbar atau hadis, dan beberapa khabar atau hadis ya. Karena khabar itu adalah ma'udifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa contohnya? Ka khabarin, seperti hadis su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul qasbi atyabu, ya. Ayul qasbi atyabu, apakah usaha yang lebih baik? Faqala amalur rajuli biyadihi. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi, kata beliau, pekerjaan laki-laki dengan tangannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian wa kullu bai'in mabrurin, ya, dan setiap jual beli yang mabrur, ya, yang diterima, yang sah maksudnya, ya. Artinya jual beli, apa maksud mabrur? Diterima, dan yang sah itu ay la gasya fihi wala khiyanata, artinya tidak jenis tipu daya padanya jual beli dan tidak jenis khianat, ya. Tidak ada tipu daya, tidak ada curang di dalam jual beli itu, dan tidak ada khianat dalam jual beli itu. Itu jual beli yang mabrur, ya. Nah, ini dasar. Jadi dasar kesahan jual beli itu sebelum ijma' itu adalah ayat wa ahlallahu al-bai'a dan wa kullu bai'in mabrurin dan wa kullu bai'in mabrurin. Ini dasar kebolehan jual beli sebelum ijma'. Kemudian kata musannif berikutnya, yasihul bai'u bi ijabin minal bai'i walau hazlan. Sah jual beli bi ijabin minal bai'i, dengan ijab dari penjual, walau hazlan, sekalipun tidak serius, ya. Bermain-main, hazlan, bermain-main lah, bergara-gara, berolok-olok, ya. Walau hazlan, sekalipun berolok-olok. Dan sah jual beli bi ijabin minal bai'i, dengan ijab daripada, ijab ini penyerahan maksudnya, dengan penyerahan daripada si bai', walau hazlan, sekalipun berolok-olok, ya. Apa itu penyerahan? Ya. Wa huwa ma dalla ala tamliki dilalatan zahiratan, sesuatu yang menunjukkan dia sesuatu di atas memberi milik, menyerahkan kepemilikan, dilalatan zahiratan, akan sempurna penunjukan yang jelas. Ya, jadi yang ijab itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas lafaz yang menunjukkan pemberian kepemilikan dalam bentuk penunjukan yang jelas, ya. Artinya memang dapat dilihat, memang dapat didengar, ya, zahir. Bukan penunjukan yang dilalahnya itu bukan dilalah yang khafi, ya, tapi dilalahnya adalah dilalah yang zahir. Itu yang ijab. Apa contohnya? Kabi'tuka dza bikadza, ya, seperti menjual aku akan engkau akan ini bikadza, dengan segini. Nah, itu kan zahir, itu jelas kan, ya. Nah, ya. Apa contohnya penyerahan kepemilikan yang tidak zahir? Lawannya tentu yang tidak zahir. Nah, yang khafi itu contohnya yang malak tukahu, ya. Malak tukahu, atau ja'altuhu laka min gairi dzik ja'altuhu laka, ya. Min gairi dzikri audin auniyatihi, ya. Tanpa menyebutkan berapa aku beri kepemilikan kepadamu, kemudian aku jadikan barang itu menjadi milikmu, tanpa disebutkan menjadikannya itu dengan sebab apa, ya, berapa dijadikan. Nah, kalau di sini kan jelas, contohnya menjual aku akan barang ini dengan harga segini, ini tidak disebutkan harganya. Malaktukahu ja'altuhu laka min gairi dzikri audin, tanpa disebutkan berapa harganya. Atau ganti ini barang penggantinya apa, tanpa disebutkan itu. Nah, itu tidak dinamakan dengan ijab. Ijab yang zahir, ya, tidak dinamakan ijab karena dia tidak zahir. Yang ijab harus dilalahnya harus zahir. Wa huwa, atau huwa laka bikadza,
Boleh juga seperti ini. Atau barang itu laka, milik engkau, bikadza, dengan harga segini. Dengan segini, dengan harga segini. Atau malak tuka, au wahab tuka za bikadza. Atau memberi milik aku akan engkau, atau memberikan aku akan engkau akan barang ini, za bikadza, dengan harga segini. Nah, itu boleh juga. Nah, ini semuanya lafaz ini semuanya lafaz adalah lafaz sarih ya. Sarih pada jual beli ya. Mulai dari bi'tuka sampai wahabtuka. Sekalipun wahabtuka ini kalau tanpa bikadza ini, tanpa disebutkan bikadza, dia tidak menjadi jual beli lagi, dia akan menjadi nanti namanya hibah. Memberikan aku memberikan aku akan engkau akan barang ini. Itu hibah saja, hibah namanya itu. Tidak kalau sampai di situ saja dibaca. Tapi kalau sampai ke belakang, memberikan aku akan engkau akan barang ini dengan harga segini, nah itu jual beli itu. Nah, itu bedanya ya. Lafaz sharih jual beli dengan kata wahabtuka harus pakai audin di belakangnya. Berapa gantinya? Harus pakai bikat dengan harga seberapa. Kalau tanpa harga seberapa ini, maka dia menjadi hibah. Atau wakadza ja'altuhu laka bikadza. Dan seperti demikian bi'tuka dan lafaz-lafaz yang telah disebutkan, dan seperti demikian yang berlalu juga lafaz ijab, dan seperti demikian contoh yang berlalu apa yang seperti ja'altuhu laka bikadza, menjadikan aku akannya barang milik engkau. Ja'altuhu laka bikadza, menjadikan aku akannya barang laka milik engkau bikadza, dengan harga segini. Nah, innawa bihil bai'ah, jika meniatkan seseorang dengannya menjadikan itu akan jual beli. Nah, jika meniatkan dia akan jual beli. Nah, ini namanya lafaz kinayah. Lafaz kinayah jual beli ya. Kalau tidak diniatkan menjadi jual beli, dia tidak menjadi jual beli ya. Dia menjadi kinayah ya. Wa huwa minal kinayah. Walidzalika qayyadahu biqaulihi innawa bihil bai'ah. Menjadikan aku akannya barang bagi milik engkau bikadza, dengan harga segini. Innawa bihil bai'ah, jika meniatkan dia dengannya lafaz itu akan jual beli. Kalau dia niatkan menjadi jual beli, maka dia itu dihitung sebagai ijab. Dia terhitung sebagai lafaz ijab dari jual beli. Tapi kalau tidak, dia tidak terhitung sebagai lafaz ijab dari jual beli. Nah, kemudian saya tadi lupa sedikit tentang rukun jual beli ini. Jadi rukun jual beli itu ada 6 ya. Rukun jual beli itu ada 6. Yang pertama, rukun jual beli itu 3, tapi masing-masing yang 3 itu punya 2, sehingga dia 6. Akid ya. Ya'lam anna arkanal bai'i salasatun, ketahuilah bahwa sungguhnya rukun-rukun jual beli itu adalah 3. Yang pertama akid, orang yang berakad. Kemudian ma'kudun alai, barang yang diakadkan, wasigatun, dan sigatnya. Nah, pembahasan pertama kita sigat tadi itu. Akid ini adalah orang yang berakad. Orang yang berakad itu 2, penjual dan pembeli. Setelah sudah 2 dia itu. Ma'kudun alaih, barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan itu juga 2. Yang pertama barang yang diberi harga, yang pertama barang yang diberi harga, kemudian barang yang harga yang akan dibayarkan untuk barang itu ya. Barang yang dihargai, kemudian harga yang akan dibayarkan untuk barang itu. Nah, jadi sudah 4. Kemudian ada sigat. Sigat ini 2 juga, ijab dan kabul. Jadi kalau dirinci 6, kalau secara umum 3. Nah, itu rukun jual beli. Kemudian sigat itu yang kedua adalah kabul. Kalau ijab dari penjual, wa qabulin minal mushtari, dan kabul dari mushtari walau hazlan, sekalipun berolok-olok. Wa huwa ma dalla ala tamalluki ya. Dan bermula dianya kadzalika ini dilalatan zahiratan ya. Wa huwa ma dalla ala tamalluki, dan bermula dianya kabul balas bermula sesuatu yang menunjukkan dia sesuatu di atas pengambilan milik ya, di atas mengambil milik, di atas memiliki, atau di atas mengambil milik, menerima kepemilikan lah, di atas menerima kepemilikan. Sesuatu yang menunjukkan dia sesuatu di atas menerima kepemilikan atau mengambil kepemilikan.
dilalatan zahiratan, dengan penunjukan yang jelas. Apa contohnya? Ishtaraitu, ya, kashtaraitu seperti kashtaraitu seperti menjual aku, membeli aku. Hadza akan barang ini bikaza, dengan harga segini. Wa qabiltu, dan menerima aku, au raditu, atau rela aku, au akhadtu, atau mengambil aku, au tamallaktu, atau mengambil milik aku. Hadza akan barang ini bikaza, dengan harga segini. Nah, itu sigat daripada kabul. Ya, mungkin itu saja dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi itu pengantar pembahasan tentang jual beli, ya. Jadi jual beli itu asalnya sebelum ijma' adalah Al-Quran dan Sunnah. Salah satu ayatnya adalah wa ahallallahu al-bai'a, ya. Kemudian jual beli itu ada punya tiga syarat orang yang berakad. Kemudian barang yang diakadkan, kemudian akad, ya. Dan dia juga akad itu ada dua bentuknya. Yang pertama sigat akad itu ada ijab namanya, satu ijab itu penyerahan kepemilikan, kabul pengambilan kepemilikannya. Jadi ijab dari penjual, kabul dari pembeli. Itu terkait pembahasan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, tugas kawan-kawan adalah dari pembahasan kita dari awal ini tadi, ya, dari awal ini tadi, mana yang tidak kawan-kawan mengerti, ya, dari penjelasan itu, silahkan ditulis. Paling tidak satu atau dua hal yang tidak kawan-kawan mengerti dari penjelasan saya semuanya, kemudian diupload di Google Classroom, ya. Tulis mana yang tak mengerti itu, kemudian upload di Google Classroom, paling lambat nanti malam. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Innalil muttaqina faza fattaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.